Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pagi ini? Sudah siap ya tentunya untuk pelajaran biologi? Jadi untuk memulai pelajaran kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya menyiapkan? Ya. Siap, Bro. Doa mulai. Selesai. Ya, jadi hari ini yang tidak hadir siapa? Ya, alhamdulillah. Jadi nanti kuisnya kita bisa berjalan dengan baik ya. Soalnya genap ya ini ya. Nah, waktu minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang materi keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati, siapa yang masih ingat apa keanekaragaman hayati? Oh ya, Kara, silakan. Apa? Keanekaragaman hayati itu adalah varietas atau berbagai jenis makhluk hidup yang ada di bumi ini, Bu. Ya, jadi lebih tepatnya adalah keanekaragaman makhluk hidup tentang bentuk, warna, dan itu tuh mempunyai keanekaragaman. Nah, habis itu kemarin ada berapa tingkatan kemarin keanekaragaman hayati? 32. Apa aja? Pintar-pintar banget ya. Ini Ibu punya gambar. Nah, nanti kalian sebutkan ya. Jadi di sini gambar apa ini? Gambar. Hewan. Macan. Hewan. Hewan. Ini ada singa. Singa ya. Ya. Ini ada harimau. Macan. Ya, ini termasuknya tingkatan apa ini? Jenis. Kalau yang ini termasuknya apa? Nah, kalau yang ini? Yang ini ayo. Yang ini. Yang ini. Ada berbagai spesies ini. Kalau berbagai spesies mempunyai kesamaan namanya? Jenis. Nah, ayo kalian lupa ya. Jelas. Iya. Nah, kalau ini? Kemudian kalau ini? Kali itu. Ya, kalau ini? Betul ya. Jadi ini termasuk berarti kalian udah paham ya antara perbedaannya tingkat gen, tingkat jenis sama tingkat ekosistem. Nah, jadi dari hewan-hewan ini semua ini tuh apa kalau kita biarkan itu akan cepat punah ya. Jadi di sini pada materi ini akan ada usaha pelestarian lingkungan dan manfaatnya. Jadi nanti kalian itu akan dibagi tiga kelompok ya. Yang ini kelompok maunya gimana nih? Terserah Ibu. Terserah ya. Ini kelompok pertama ya. Ya, Bu. Ini 1, 2, 3, 4 kelompoknya Ebi dan teman-temannya. Yang berikutnya ini kelompok A, yang selanjutnya kelompok B, yang ketiga kelompok C. Habis itu nanti jika di sini Ibu ada tiga topik pembahasan. Nanti ketika Ibu membahas tentang topik pertama, itu nanti kelompok A akan menyiapkan pertanyaan untuk kelompok B dan C. Nah, jika kelompok B tidak bisa, itu akan dialihkan ke kelompok C. Begitu seterusnya, paham? Paham. Nah, jadi pada topik pertama itu tentang usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, jadi ini itu perlu kayak burung, ini tuh perlu dijaga agar tidak punah. Nah, itu pelestariannya itu harus apa? Kita harus melestarikan keanekaragaman hayati agar tidak punah. Nah, setelah itu usaha-usaha pelestariannya itu ada contohnya. Itu seperti penghijauan, kemudian penanaman di taman kota. Nah, habis itu ada pemuliaan dan yang keempat itu ada pembiakan in situ dan ex situ. Nah, di sini kalau penghijauan itu misalkan di sekitar rumah kalian itu ditanami pohon. Dan di situ fungsinya untuk apa coba fungsinya? Buat tempat hidup. Nah, dia pinter Sri. Bisa misalkan kita merencanakan di mana itu untuk ditanami, juga di apa di samping rumah kita. Nah, juga kita nggak menanam, tapi juga kita menanam juga, tapi kita juga harus merawat yang sudah ditanam. Begitu, paham? Jadi pada yang selanjutnya itu pada contohnya pembuatan taman kota. Nah, pembuatan taman kota manfaatnya untuk apa? Untuk Nah, yang salah satunya itu menurunkan suhu lingkungan. Nah, habis itu untuk menurunkan lingkungan di kota kan banyak apa? Motor. Untuk mengurangi polusi. Selanjutnya ada pemuliaan. Ada yang tahu pemuliaan? Belum. Ya, jadi pemuliaan itu adalah usaha membuat varietas
ukur, tapi di sini apa ya, untuk meningkatkan jenis varietas gen gitu ya. Nah sekarang materi yang pertama udah selesai. Kemudian untuk kelompok A segera membuat pertanyaannya. Nanti berdiri ya kalau kelompok A membuat itu. Oh ya, ini kelompok ya biar enak dibagi bunder aja nggak apa-apa. Iya. Ini sambil nulis ya, sambil nulis nggak apa-apa. Nah yang lainnya kelompok A sampai kelompok B sama C sambil nunggu itu bisa melihat catatannya tadi, nanti jadinya bisa menjawab pertanyaan. Itu nanti bisa dapat poin juga dari situ ya. Ayo waktunya. Boleh closing? Ya boleh, itu kan terserah kalian mau jawabnya di mana. Ini waktunya berapa menit dulu buat bisa? Iya, iya 2 soal aja cukup kok. Yang ini. Tidak berani. Ya, ya kelompok B sama C dengerin ya. Ya, ya ini satu-satu apa langsung 2 tuh? Langsung 1 aja ke kelompok B. Nanti kalau nggak bisa cek. Iya. Pertanyaannya, bagaimana cara penghijauan itu dilakukan? Ya. Terus kalian yang jawab? Enggak. Satu-satu. Ayo kelompok B. Ya. Jawab. Dengan menanam pohon atau reboisasi. Ya, seperti itu. Tapi juga merawat tanaman yang telah ditanam. Ya, gimana jawabannya? Betul. Ya, selanjutnya apa saja manfaat dari pembuatan taman kota? Menurunkan suhu. Ya, betul. Memberikan keindahan. Ya, pinter nih kelompok B, jadi nggak kelompok C ya. Ya, ini materi selanjutnya itu tentang masih pembiakan in situ dan ex situ. Jadi pembiakan in berarti apa? Ex berarti tandanya 2. Jadi pembiakan in situ adalah apa? Pembiakan in situ adalah suatu upaya pelestarian yang ada di habitatnya sendiri. Nah, jadi itu tidak dipindahkan ke lingkungan lain. Jadinya merusak karena membahayakan bagi makhluk hidup itu sendiri. Nah, contohnya itu ada komodo. Gimana yang tahu komodo? Kalau itu badak bercula 1 di mana? Nah, bunga rafflesia. Selanjutnya itu ada pembiakan. Kalau tadi itu yang kedua, itu berarti pelestarian habitatnya di mana? Nah, itu contohnya ada di kebun raya dan kebun koleksi ya. Nah, habis itu ada juga penangkaran jalak bali itu ada di Wonokromo. Nah, setelah itu kelompok B silakan mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok C dan K. Nanti kalau C nggak bisa ke A ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Silakan nih langsung ada pertanyaan dari contohnya kelompok B. Untuk kelompok C, sebutkan 2 cara pelestarian keanekaragaman hayati. Ada 2 cara pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama yaitu dengan cara in situ dan yang kedua itu dengan cara ex situ. Ya, benar, Bu. Ya. Betul nggak? Betul nggak? Selanjutnya Pertanyaan kedua, kelompok C, sebutkan contoh pelestarian in situ dan ex situ. nggak bisa ini kelompok C. Ayo kelompok A. Bisa gimana? Ayo kelompok ke A. Pertanyaannya dimulai. Nah, itu perlu ya dengerin ya. Sebutkan contoh pelestarian in situ dan ex situ. Contoh pelestarian in situ, suaka marga satwa untuk komodo di Taman Nasional Komodo. Yang kedua, suaka marga satwa untuk badak bercula 1 di Ujung Kulon. Terus yang ex situ itu
di kebun raya dan penangkaran jalak bali di kebun binatang Wonokromo. Betul tidak? Kelompok B. Wih, pintar nih kelompok A. Nah, yang materi topik ketiga ini mengenai manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Jadi manfaat keanekaragaman hayati itu pada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Nah, contoh kebutuhan primer apa? Ayo. Nah, itu kan ya juga butuh oksigen apa? Juga oksigen itu kebutuhan ya. Jadi itu harus terpenuhi. Nah, di sini ada kebutuhan dari sandang itu bisa dari bulu domba, kemudian dari kapas. Nah, kalau pangan berarti ada dari bijian ya. Nah, kalau misalkan papan itu misalkan bati untuk bisa bikin rumah, itu kan bisa ya. Dan selanjutnya udara bersih itu dari pepohonan. Nah, di situ ada nilai kebutuhan sekunder. Itu untuk apa kebutuhan sekunder? Untuk bisa menikmati apa coba? Untuk menikmati alamnya pintar. Contohnya pegunungan, pantai kan kita dari situ bisa menikmati alam. Nah, kemudian ada nilai keanekaragaman hayati. Itu ada nilai biologis. Nah, kita dapat keanekaragaman hayati dari buah-buahan, dari sayuran. Nah, itu kan bisa kita jual. Nah, itu jadi dapat nilai ekonomis. Nah, nilai biologisnya adalah kita dapat dari tumbuhan. Itu berarti dan kita dapat O2 untuk pernapasan. Nah, nilai ekologisnya itu adalah keanekaragaman hayati itu sangat dibutuhkan di dalam ekosistem. Nah, ekosistem itu contohnya hutan hujan tropis. Nah, itu di situ fungsinya untuk bisa menurunkan kadar CO2 yang ada di udara. Nah, untuk selanjutnya itu ada nilai sosial budaya. Nah, keanekaragaman hayati yang banyak itu bisa dijadikan bisa rekreasi dan juga untuk bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Nah, di sini kelompok ini materinya udah selesai ya. Kelompok C gimana mempersiapkan pertanyaan ya? Ya, Bu. Silakan. Ayo lihat catatannya ya, kelompok A sama B. Ya, Bu. Ini satu jawab. Ya, ayo kelompok C berdiri kasih pertanyaan kelompok A. Ayo. Ayo waktunya. Ayo gimana? Ya. Diri aja ya langsung ya kasih pertanyaan kelompok A. Ulama dulu. Ayo, ya Bu. Ayo Bu. Ayo buruan. Kasih pertanyaan. Ini pertanyaan untuk kelompok A ya. Pertanyaan pertama, aku sebutkan manfaat keanekaragaman hayati berdasarkan kebutuhan manusia. Ya. Ayo catatannya dilihat lagi, tadi dengerin apa enggak? Ya gimana? Bisa menjawab? Bisa Bu. Ya coba. Jadi Manfaat keanekaragaman hayati berdasarkan kebutuhan manusia itu ada dua, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. ya gimana? Ya betul. Oh, ya kasih plus. Ya, untuk pertanyaan kedua, sebutkan manfaat keanekaragaman hayati bagi lingkungan. Nggak tahu. Gimana ini kelompoknya? Ada yang tahu nggak? Mas Bu. Kelompok B. Ya ini pertanyaan nih. Ayo. Sebagai sumber kelas manfaat. Manfaat ekologi sama manfaat keilmuan. Gimana kelompok C? Ya, Bu. Kasih tepuk tangan. Jadi
dan jawaban ini itu udah cukup betul ya. Jadi kesimpulannya adalah kita itu harus bisa menjaga keanekaragaman hayati agar tidak punah karena di situ mempunyai manfaat. Tadi ada nilai ekologis, biologis,